Apa kabarnya? Pastinya adik-adik dalam keadaan sehat. Hari ini hari Minggu kita mau ibadah online. Adik-adik sudah siap? Ya, terus dan Kak Melisa percaya adik-adik pastinya sudah cantik, sudah ganteng, sudah siap-siap mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Minggu ini ibadah online dipimpin oleh Kak Ros dan Kak Melisa dan juga diiringi oleh Abang Tony Tambunan dan juga Abang Ruben Hutapea. Yeay! Ya adik-adik, kita mau mulai ibadah online kita. Duduk yang manis dan siapkan hati adik-adik. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Pagi yang indah boleh kami nikmati ya Tuhan. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat sempurna dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada minggu ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu HKBP Raja Wali mau beribadah online Tuhan. Tuhan tolong hati kami supaya hati dan pikiran kami Tuhan boleh sungguh-sungguh untuk beribadah ya Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya kami boleh duduk yang manis ya Bapa. Tuhan Yesus berkati ibadah online ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Tuhan berkati Amang Pendeta kami yang akan membawa firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, kita mau selalu bersuka cita karena kita tahu Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Mari kita memuji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita memujikan lagu pujian adalah sukacita. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa,
kepada-Mu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak yang di rumah masing-masing, Amang Pendeta persilakan dulu. Titah untuk kita pada minggu hari ini yaitu dari titah ke-6. Demikian bunyinya. Titah ke-6, jangan membunuh. Kita sama-sama mengucapkan ya. Titah ke-6, jangan membunuh. Kita ulangi, 1, 2, 3. Titah ke-6, jangan membunuh. Amang Pendeta akan membacakan dalam bahasa Batak, pati paunopon, unak ko mamun. Pati paunopon, unak ko mamun. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu HKBP Raja Wali yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita masuk ke dalam pengampunan dosa. Dan saatnya juga adik-adik bersama dengan kakak guru di dalam ibadah online hari ini, kita mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Begitu banyak kesalahan yang kita lakukan selama 1 minggu ini yang mendukakan hati Tuhan dan juga mendukakan hati orang tua kita. Mari adik-adik kita mau minta Tuhan untuk mengampuni dosa kita. Kita memuji Tuhan dengan pujian, Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Adik sekolah minggu yang di rumah, Mang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku dosa kita.
kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Adik-adik yang di rumah dipersilakan dulu. Ayat bulanan untuk kita tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 16. Amak pendeta akan bacakan. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kita ulangi, kita bersama-sama mengucapkannya dari horong 1 sampai horong 4. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kita. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita mau pengakuan iman rasuli. Kita percaya dan kita yakini bahwa iman kekristenan kita itu adalah Yesus Kristus. Oleh karena itu kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita mau bersukacita, kita mau bergembira, kita mau nyatakan ucapan syukur kita dengan pujian Singing Glory Praise the Lord. Mari adik-adik untuk bangkit berdiri. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi
orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amak pendeta persilakan duduk. Sekolah minggu. Warta anak sekolah minggu yang pertama, minggu depan kita tetap ada ibadah online ya adik-adik, yaitu jam 8 pagi. Kakak berharap kepada adik-adik untuk tetap setia dan ikut ibadah anak sekolah minggu, supaya iman adik-adik semakin bertumbuh. Yang kedua, minggu depan kita masuk ke dalam Pita ke-7. Dan firman Tuhan kita buat minggu depan yaitu di 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Adik-adik, kakak berharap adik-adik tetap menghafalnya dan diupload ke dalam video ya adik-adik, supaya adik-adik mendapat poin-poin yang banyak dan hadiahnya pasti luar biasa. Oke adik-adik, yang ketiga, mungkin dalam minggu-minggu ini pasti ada adik-adik yang berulang tahun. Kakak akan mendoakan buat adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini. Semoga adik-adik semakin panjang umur, tambah pintar, dan tambah diberkati Tuhan Yesus. Yang keempat, dalam minggu ini mungkin ada adik-adik yang sakit. Kakak juga akan mendoakan buat adik-adik supaya adik-adik cepat sembuh, cepat sehat, dan dapat mengikuti ibadah online selanjutnya. Oke adik-adik, ini saja warta anak sekolah minggu kita ya adik-adik. Kakak berharap di kondisi kita masih PSBB, adik-adik tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan tetap rajin berdoa. Oke adik-adik, kita mau masuk ke dalam doa syafaat yang dipimpin oleh Kak Melisa. Mari adik-adik, kita saatnya untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita mau doa syafaat, siapkan hati dan pikiran kita, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami satu minggu ini ya Tuhan Yesus. Tuhan telah menjaga kami, menjaga orang tua kami, keluarga kami, dan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan Yesus tetap memelihara kehidupan kami hingga pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan senantiasa memimpin kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami bersyukur meskipun saat ini kami masih dalam sekolah online Tuhan, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang akan memimpin kami supaya kami tetap semangat, tetap giat belajar, sehingga kami boleh mendapatkan hasil yang terbaik dan bisa membanggakan bagi orang tua kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saat ini Bapa, untuk kondisi negara kami yang sedang mengalami pandemi. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan memberikan pemulihan bagi negara kami ya Tuhan Yesus. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik ya Bapa. Tuhan, kami percayakan negara kami ke dalam tangan penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat HKBP Raja Wali ya Bapa. Tuhan yang menyertai, menjaga, dan melindungi. Tuhan yang memagari dengan bala tentara malaikat-Mu dari surga. Dan Tuhan yang memberkati seluruh jemaat HKBP Raja Wali. Terlebih Tuhan untuk pendeta kami Tuhan Yesus, Pendeta Agus dan Sasinitunga beserta keluarga. Tuhan yang memberkatinya, Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan, dan Tuhan yang memberikan kesehatan yang sempurna bagi pendeta kami dan keluarga. Tuhan Yesus, pada akhirnya kami juga mau membawa untuk adik-adik kami Tuhan Yesus yang sakit. Tuhan tolong jamah dan Tuhan pulihkan segala penyakit yang boleh mereka derita. Dan Tuhan kuduskan dengan darah Yesus sehingga mereka boleh mendapatkan kesehatan yang sempurna. Begitu juga Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk adik-adik kami yang berulang tahun, yang Tuhan tambahkan satu lagi usianya.
Biarlah Tuhan berkat Tuhan semakin berlimpah dan menjadikan adik-adik kami menjadi adik-adik yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang mau mendengarkan akan orang tuanya dan terlebih membanggakan orang tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan Bapa, baik perkataan kami, perbuatan kami, pemikiran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang kami sembah. Pada akhirnya Tuhan, kami membawa doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam satu nama Allah yang kami sembah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, Kakak Ros mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Buah-Buah Roh Kudus. Pastinya adik-adik sudah tahu dong. Yuk adik-adik, kita mulai. Sebelum kita membaca firman Tuhan untuk minggu ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau disapa firman Tuhan. Berfirmanlah di tengah-tengah kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi adik-adik sekalian, dan kiranya kita semuanya sehat-sehat. Firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kebaktian sekolah minggu hari ini tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Adik-adik yang di rumah supaya membuka Alkitabnya, Amang Pendeta akan bacakan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Topik minggu ini yaitu berbuah di dalam Tuhan. Berbuah di dalam Tuhan. Kita sama-sama dulu mengucapkan 1, 2, 3. Berbuah di dalam Tuhan. Adik-adik sekalian yang di rumah, masing-masing yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kepada setiap orang, kepada kita semuanya, anak-anak Tuhan telah diberikan Roh Kudus, ya. Roh Kudus telah diberikan kepada kita semuanya. Karena itu dikatakan bahwa engkau adalah bukan milikmu sendiri, tapi adalah milik Tuhan. Dan Roh Kudus Tuhan
ada diam di dalam hati kita masing-masing, ya. Jadi kita ini milik Tuhan dan Roh Kudus ada di dalam hati kita masing-masing. Nah, karena itu adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena Roh Kudus ada di dalam hati kita masing-masing, bahwa Roh Kuduslah yang menguatkan kita untuk apa? Untuk menjadi manusia yang baik, manusia yang menghasilkan buah-buah yang baik. Ya, dan itulah standar kehidupan orang-orang Kristen. Jadi kalau di sekolah ada standar nilai kelas itu 7, maka orang Kristen, pengikut Kristus, sahabat-sahabat Tuhan, bahwa standarnya adalah menghasilkan buah yang baik. Dan karena itu Paulus mengatakan supaya kita jangan mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Seperti apakah mendukakan Roh Kudus? Kalau kita berbuat jahat, nakal, membuahkan buah yang busuk, yang asam, tidak enak dimakan, itu mendukakan Roh Kudus. Nah, karena itu apakah yang harus kita buahkan, kata Paulus? Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita harus menghasilkan buah roh. Buah roh yang harus kita hasilkan adalah, kata Paulus, kasih, sukacita, damai, kemurahan, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Ada 9 buah roh yang harus kita hasilkan. Ya, ada 9. Marilah kita menonton YouTube ini dulu ya. Dengarkan baik-baik apa yang harus kita hasilkan dengan buah roh tersebut. Hai, nama saya Nina. Hari ini Nina mau mengajak teman-teman belajar apa itu buah roh. Buah roh yang pertama adalah kasih. Kita harus mengasihi Tuhan dan sesama kita, terlebih lagi musuh kita. Buah roh yang kedua adalah sukacita. Sukacita itu ketika kita tetap tersenyum bahagia dalam segala hal. Buah roh yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera itu ketika kita berdamai dengan teman saat bertengkar. Buah roh yang keempat adalah kesabaran. Kesabaran itu ketika kita diajak teman, kita tidak membalas atau sakit hati. Buah roh yang kelima adalah kemurahan. Kemurahan itu seperti kita senang memberi kepada teman yang membutuhkan. Buah roh yang keenam adalah kebaikan. Kebaikan itu seperti menolong teman dalam kesusahan. Buah roh yang ketujuh adalah kesetiaan. Kesetiaan itu seperti kita rajin membantu orang tua di rumah setiap hari tanpa harus disuruh orang tua. Buah roh yang kedelapan adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu seperti kita berkata dengan lembut dan ramah kepada orang lain. Dan buah roh yang kesembilan adalah penguasaan diri. Penguasaan diri itu ketika kita diajak untuk menyontek, tapi kita menolak. Nah, teman-teman, itulah 9 buah roh ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.
Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada sekalian kita sudah menonton YouTube-nya bahwa ada satu pohon 9 buahnya. Jadi tidak boleh hanya 1 buah, 2 buah, 3 buah, 5 buah, 7 buah, tapi harus 9 rasa ada dalam satu pohon. Artinya apa? Harus ada 9 itu di dalam diri kita masing-masing. Tidak boleh hanya 2, tidak boleh hanya 3, tapi harus 9. Yaitu apa tadi? Kasih, ya, kasih. Jadi kalau kasih itu tidak ada kesempatan membenarkan kebencian, tidak ada ketidakadilan dan kepahitan di dalam kehidupan kita. Itulah kasih, ya. Jadi seperti tadi, harus mengasihi Tuhan dan harus mengasihi sesama manusia. Harus ada sukacita, ya. Dikatakan tadi harus tersenyum bahagia dalam segala hal. Sukacita itu kita akan mengundang Allah untuk mengatasi keadaan, menolak godaan, untuk menjadi sinis dan menjadi alat dari pemikir yang malas. Kita akan menolak untuk melihat orang-orang sebagai sesuatu yang kurang dari manusia, bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Menolak untuk melihat masalah sebagai sesuatu yang kurang dari sebuah kesempatan untuk melihat Allah. Jadi harus selalu tersenyum bahagia. Damai itu kita akan hidup mengampuni dan diampuni, sehingga kita hidup benar-benar di dalam kedamaian. Seperti tadi, kita berdamai dengan teman saat bertengkar. Kita sabar, ya. Kita harus sabar, ya. Banyak hal yang menuntut kesabaran kita. Misalnya menerima sesuatu, kita harus sabar, ya. Menunggu supaya sebuah buah menjadi matang, kita harus sabar, ya. Menunggu beras dimasak supaya nasi, kita harus sabar menunggunya. Kita haruslah sabar. Terlebih ketika kita berdoa, kita sabar menantikan jawaban Tuhan. Kemudian kemurahan tadi, kita senang memberi kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Kalau kita melihat orang yang membutuhkan pertolongan, kita tidak menutup mata kita terhadap mereka, tapi kita memiliki kepedulian kepada orang-orang yang menderita. Ada kebaikan, ya, kebaikan. Seperti kita tadi menolong teman yang kesusahan. Kita akan bersikap baik kepada orang-orang miskin karena mereka sendirian, ya. Dan semua itu kita lakukan karena apa? Karena Tuhan sudah melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita. Kemudian kesetiaan, kita rajin tadi membantu orang tua di rumah setiap hari tanpa harus disuruh. Kita membantu membereskan tempat tidur kita. Tetapi yang utama, kita setia kepada janji kita akan mengikut Yesus. Ya, kita selalu setia, ya. Setia kepada janji kita, kepada teman kita. Ada kelemah lembutan, ya. Ada kelemah lembutan. Jadi, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita memilih untuk menjadi lemah lembut dengan kelembutan hati. Hati yang keras bisa luluh, ya. Hati yang keras, kita berkata dengan lembut, dengan ramah kepada orang lain. Kemudian penguasaan diri. Penguasaan diri ini sangat penting. Karena apa? Karena banyak godaan, ya. Ketika ada orang yang mengajak kita bolos, kita menguasai diri kita tidak mau. Ketika ada orang mengajak kita untuk berbuat jahat, bandar, kita tidak mau. Mencontek di sekolah, kita tidak mau. Kita harus bisa menguasai diri kita, adik-adik sekalian. Pengendalian diri. Nah, adik-adik sekalian, jika kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan menjadi milik Kristus. Dan setiap saat orang-orang akan melihat bahwa kita menghasilkan buah roh tadi, yang ada 9 buah roh yang harus dibuahkan oleh anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, marilah kita selalu menghasilkan
menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Kiranya kami semuanya menghasilkan buah roh dimanapun kami berada, sehingga hati Tuhan bersuka-cita dan juga sesama kami manusia menjadi sukacita. Ya Bapa dalam surga, berkati anak-anak yang ada di rumah masing-masing, berikan kesehatan kepada mereka, jauhkan daripada mara bahaya. Terima kasih Tuhan, meteraikan juga ya Tuhan segala kebaikan, kemurahan, kasih dan lain sebagainya di dalam hati kami. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami semuanya. Sukacita yang dari surga, yang daripada Tuhan, senantiasa melimpahi kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang ada di jemaat-Mu HKBP Resort Raja Wali ini, Tuhan lawan mereka, berikan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang adik-adik menjadi berkat buat adik-adik, sehingga iman adik-adik semakin bertumbuh dan berbuah lebat. Adik-adik bisa memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Boleh adik-adik kirim ke gereja atau melalui transfer yang ada di warta gereja kita. Adik-adik, Kakak Ros mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Ku Mendaki ke Bukit Sion. Adik-adik yang di rumah masing-masing bangkit berdiri supaya kita menutup ibadah minggu kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hiduplah dengan sukacita dan damai sejahtera, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, Abang Pendeta mewakili Majelis Sakramenti Raja Wali dan seluruh pelayan ibadah sekolah minggu mengucapkan kepada kita semua, selamat hari Minggu, sehat-sehat senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Shalom. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya.